Oke, kita masuk ke bagian pertama yaitu persamaan garis. Untuk persamaan garis ini biasanya bentuknya ada tiga, yaitu X sama dengan C, Y sama dengan C, dan satunya lagi adalah bentuk AX plus BY sama dengan C. Oke, kalau yang pertama ini X sama dengan C, kita contohkan bagaimana cara menggambar garis X sama dengan 4 misalnya ya. Oke, ini simpel sekali, maka kita tinggal cari 4 di sumbu X ya kan, ini 1, 2, 3, 4 ini, maka garis X sama dengan 4 tinggal kita tarik aja dari sumbu X. Nah, dari sumbu X ke atas begini. Nah, ini jadi garis X sama dengan 4. Kalau Y sekarang, Y sama dengan min 2, berarti cari min 2 di sumbu Y. Ini sumbu Y yang vertikal ya, min 2 berarti ke bawah, ini 0, ini min 1, ini min 2. Nah, berarti dari min 2 ini tinggal kita tarik begitu, gini. Nah, ini adalah garis Y sama dengan min 2. Nah, yang agak rumit yaitu contohnya yang bentuk AX plus BY sama dengan C. Kita langsung misalkan 4X plus 3Y sama dengan 24 misalnya. Nah, untuk menggambar garis seperti ini kita mesti mencari titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Untuk mencari titik potong terhadap sumbu X, Y kita tutup. Nih, ketika Y kita tutup, tinggal 4X sama dengan 24 kan. Biar lebih teliti kita pindahkan yang sudah ditutup tadi. Jadi 4X sama dengan 24. Ini X-nya berapa? Berarti X-nya adalah 24 bagi 4 yaitu 6. Maka taruh 6 di sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk mencari titik potong terhadap sumbu Y, X-nya yang kita tutup begini. Yang tersisa 3Y sama dengan 24. Jadi 3Y sama dengan 24. Ini Y-nya berapa? Berarti 24 bagi 3 ya, yaitu 8. Cari 8 di sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah dapat. Nah, dua titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y ini kita hubungkan dengan sebuah garis lurus. Jadi inilah anak-anak garis 4X plus 3Y sama dengan 24. Oke, mudah bukan? Oke, selanjutnya pertidaksamaan garis. Pertidaksamaan garis ini akan identik dengan mencari daerah penyelesaian. Oke, pertama-tama kalian masih ingat kan, kalau yang namanya pertidaksamaan itu tandanya bisa 4. Bisa lebih dari, kurang dari, atau lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Oke, kita langsung contohkan saja. Misal ada soal bagaimana cara menggambar garis X lebih atau sama dengan 2. Kemudian contoh nomor 2 ada soal Y kurang dari sama dengan 4. Kemudian yang ketiga misalnya nanti ada contoh 3X plus 2Y sama dengan 12. Oke, nanti kita contohin ya. Oke, untuk menggambar atau menentukan daerah penyelesaian dari X lebih dari atau sama dengan 2, pertama kita gambar dulu X sama dengan 2. Jadi cari 2 di sumbu X. Ini yang mendatar sumbu X, yang vertikal sumbu Y 2, berarti 1, 2. Nah, ini gambar garis X sama dengan 2 ya. Nah, yang lebih dari 2, coba kalian perhatikan anak-anak. Ini sumbu X, ya kan, ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 dan seterusnya. Yang lebih dari 2 itu ke kanan apa ke kiri? Ke kanan kan? Maka ini nanti cara mengasirnya adalah semua daerah yang ada di kanan garis X sama dengan 2 ini. Gitu kan? Kalau garis Y
kurang dari sama dengan 4, berarti pertama-tama cari 4 di sumbu Y. Cari 4 di sumbu Y. Sumbu Y tentu saja sumbu yang vertikal begini. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Nah, kita tarik. Ini adalah garis Y sama dengan 4. Yang kurang dari 4, coba kalian perhatiin. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. 5, 6. Yang kurang dari 4 itu 5, 6, 7 apa 3, 2, 1, 0. Tentu yang kurang dari 4 adalah rombongan 3, 2, 1 ini kan. Posisinya ada di bawah, sehingga nanti cara mengarsirnya adalah semua daerah yang di bawah garis Y sama dengan 4 tadi. Nah, sekarang yang agak sedikit rumit adalah kalau bentuknya garis seperti ini. Oke, untuk menggambar daerah penyelesaian 3x plus 2y lebih dari atau sama dengan 12, pertama-tama kita gambar dulu garis 3x plus 2y sama dengan 12. Gini. Ketika Y pak tutup, X-nya berapa? X-nya 4 ya. Oke. 1, 2, 3, 4. Ketika X yang saya pak tutup, tinggal 2Y sama dengan 12, Y-nya jadi 12 bagi 2 yaitu 6. Berarti Y-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita hubungkan. Inilah yang disebut garis 3x plus 2y sama dengan 12. Nah, yang akan diminta adalah ketika dia lebih dari 12, anak-anak. Ini bisa menggunakan beberapa metode untuk mengarsirnya. Pertama-tama Pak perkenalkan dulu metode titik uji, yaitu menguji salah satu titik yang terdapat di antara sisi dari garis ini. Bisa di sisi di kanan garis atau bisa di sisi kiri garis. Jika titik uji yang kita ambil benar, maka daerah yang ditempati oleh titik uji kita arsir. Jika salah, maka daerah yang ditempati oleh titik uji jangan diarsir. Misal, Pak mengambil titik uji yang simpel-simpel aja, misalnya ini 1, ini 2 ya. Pak ambil titik uji di sini. 1,2. Nah, artinya begini. Kalau 1,2 kita masukkan ke soal benar, maka daerah yang ditempati oleh 1,2 kita arsir semuanya. Karena ini akan mewakili. Tapi apabila salah, maka daerah yang ditempati oleh 1,2 jangan diarsir. Karena dia akan mewakili kesalahan semua titik yang ada di daerah ini. Maka arsirlah daerah yang di sebelahnya. Oke, kita masukkan titik uji. Titik uji 1,2, berarti ini X-nya 1, Y-nya 2 ya. Kita masukkan ke soal. Nah, berarti 3X tambah 2Y berarti 3 kali 1, X-nya tadi ditambah 2 kali 2. Ini bener nggak lebih dari 12? Ya coba ya. 3 kali 1 3, ditambah 2 kali 2 4, lebih dari sama dengan 12. 3 tambah 4 7. 7 lebih dari 12 bener nggak? Salah kan? Nah, karena salah, maka titik uji yang di 1,2 ini tempatnya jangan diarsir. Berarti kita harus mengarsir daerah yang di sebelah 1,2 ini, yaitu daerah ini. Ya, ini kalau dengan metode titik uji. Ada nggak metode lain? Ada, yaitu metode Litakov X. Litakov X artinya lihat tanda dan koefisien X. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca di modul, tapi simpelnya begini. Tadi soalnya Bapak ulang, gambarnya Pak ulang ya. Di sini 4, di sini 6. Ini yang mau dicari 3x plus 2y lebih dari sama dengan 12. Kita lihat anak-anak, lebih dari ini artinya diminta ke kanan. Diminta ke kanan, kemudian lihat koefisien X-nya positif. Karena diminta ke kanan, X positif berarti tetap kanan. Saya ulangi, diminta ke kanan, X positif berarti tetap kanan. Di mana kanan?
kalau garisnya ini berarti kanan daerah situ kan. Nah, seperti ini anak-anak. Dan gambarnya akan selalu sama. Oke. Nah, Pak, gimana kalau nanti misalnya min 3x plus 2y lebih dari sama dengan 12? Oke, begini caranya. Diminta ke kanan, x-nya negatif. Ya kan? Diminta ke kanan, x-nya negatif berarti jangan kanan. Kalau jangan kanan berarti ke kiri. Ya, seperti itu. Anak-anak, dengan latihan kalian Pak yakin lama kelamaan akan mahir juga. Oke, selamat berlatih.